Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Bang Ege. Bang Ege, kan kita berbicara mengenai bagaimana debat pamungkas ini besok akan dilakukan. Artinya tadi kalau kita dengar dari pendapat masyarakat masih banyak juga yang belum menentukan pilihan. Mereka bergantung juga melihat bagaimana debat pamungkas itu akan dilakukan. Artinya seberapa besar efeknya, signifikannya debat pamungkas esok untuk memberikan suara bagi masyarakat itu? Ya, orang lain tentu melakukan survei juga, ada yang bagus juga ya, Mas Gun-Gun ya. Tapi saya dengan teman-teman komunikolog itu saya selalu menyebut Cak Suko yang masih terus di battleground Jawa Timur, Hasrullah di daerah Sulawesi dan lain-lain, melihat bahwa ternyata masih banyak yang menunggu besok. Artinya secara sederhana, kalau misalnya debat ini nggak berpengaruh, maka kan bisa aja para capres cuma bilang gini, udahlah ini nggak terlalu banyak yang nonton, nggak berpengaruh, kita nggak usah ngotot-ngotot, kita santai aja. Artinya sangat berpengaruh begitu ya Bang? Ternyata mereka ada juga ngotot-ngototnya. Nah, karena itu saya mau bilang beberapa hal. Satu, besok itu tentu ada beberapa harapan publik. Secara tidak langsung orang kalau melihat final champion, saya bawa ke bola lah, atau final Piala Asia yang nanti terjadi 10 Februari itu ya. Dan tentu orang punya harapan yang berbeda dibandingkan 4 sebelumnya. Nah, kebetulan dan besok itu TV One ya, yang jadi pelaksana ya. Nah, pada bagian lain, kan orang juga ingin melihat penuntasan dari isu-isu yang sedang muncul. Topiknya kebetulan pendidikan, kebudayaan, kesehatan, kesejahteraan rakyat. Bang Ege, waktu kita terbatas. Karena itu, saya berharap besok itu mudah-mudahan walaupun ada harapan-harapan sesuatu yang tinggi tensinya, semuanya tampil dengan dingin dan bagus. Untuk Pak Prabowo misalnya, saya yakin dia bisa saja tampil tetap mengemukakan data, tapi tetap gemoy dan dingin. Santai karena aja, saya chill yakin aja begitu ya. Kedua yang lain dari visi dan misi sudah mulai akan dus. Kita dengarkan dari Mbak Monica. Iya betul ya. Saya akan mengulas mengenai yang disebut dengan convincer mode ya. Ada orang yang secara langsung, oh saya udah pilih ini, nggak peduli dengan yang lain ya. Ada orang yang melihat kepada kita lihat dulu selama debat ini bagaimana. Dan yang ketiga adalah the power of angka 3. Nah, apa nih contohnya ya? 3 itu dipakai oleh dunia kosmik seperti ini. Orang memperhitungkan mengenai lahir, hidup, kemudian mati. Lampu merah ya, itu juga 3 gitu ya. Kuning, hijau. Kuning, hijau dan sebagainya. Dan sekarang juga 3. Nah, debat yang ketiga antar capres maksudnya. Enggak, jadi bukan itu Bang. Justru malah gini. Kalau kita lihat, ini ada saya baru tahu debat. Jadi kan gini, kalau orang diterima kerja gitu ya, masa probation berapa? 3 bulan. Ada apa dengan angka 3 gitu? 03 boleh mengatakan, wah ini ajangnya kita, karena kita adalah yang nomor 3, begitu ya. Kita mohon maaf nih, waktu kita agak-agak terbatas, sebentar lagi kita masih akan ada satu segmen lagi, kita masih segera kembali. Pemirsa, kami segera kembali. Kira-kira senjata pamungkas apa yang akan dikeluarkan oleh para capres dalam debat pamungkas esok? Kita tanyakan kepada Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, kira-kira apa nih senjata pamungkas dari para capres? Menurut saya senjata pamungkasnya itu kalau ini karena menyangkut waktu yang semakin dekat ya dengan proses memilih ya, maka kemudian politik asosiatif nih pasti misalnya mengidentifikasi si kandidat itu seperti misal 02 pasti menguatkan tuh apa namanya dan keberlanjutan dan Pak Jokowi itu sebagai basis kan. Kemudian narasi perubahan itu akan diperkuat dengan misalnya serangan-serangan yang mungkin lebih atraktif dari pasangan 01 dan 03 bisa juga mencuri dengan mungkin basis data dan argumen yang bisa membalikkan kelompok yang kemarin bisa saja kecewa gitu ya dengan misalnya sikap ataupun keberpihakan Pak Jokowi. Nah, ini kan mencoba mencari apa namanya satu segmen-segmen baru gitu ya di luar yang sudah menjadi strong voters, yang sudah menjadi pemilih kuat. Dan ingat, debat menurut saya itu memiliki peran signifikan. Magnet yang besar juga ya gitu makna yang cukup menjanjikan bagi para kandidat. Kenapa? Pemilih ini sekarang menonton media dan sosial media. Sosial media banyak mengamplifikasi debat sehingga kemudian bisa aja itu menjadi asupan penting bagi pemilih untuk menjadikan debat itu sebagai referensi. Akhirnya menentukan pilihan pada siapa. Baik, terima kasih Mas Gun-Gun, Bang Ege, Mbak Monica. Kita sama-sama akan saksikan bagaimana debat pamungkas yang akan diselenggarakan esok. KPU Republik Indonesia sudah menentukan TV One sebagai televisi penyelenggara. Dan kita akan sama-sama menyaksikan kira-kira senjata pamungkas apa yang akan dikeluarkan para capres. Sehingga masyarakat pada 14 Februari 2024
akan memberikan suaranya kepada siapa? Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 hingga 2029. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Kabar Petang. Sampai jumpa.